ilmu tertinggi dalam hidup itu lari kan. Lari dari masalah yang paling penting. Tempat lari dari masalah yang paling besar itu kan tidur. Nah kalau Ronaldo lari beneran. Menurut aku perempuan bukan matematika, karena matematika kan agak pasti gitu. Sekali ditetapkan A sama dengan B, maka kalau ketemu persamaan misalkan 1 plus kosinus kuadrat alfa plus A sama dengan 5, maka A bisa diganti dengan B. Karena kita sudah konsisten bahwa A sama dengan B. Nah, perempuan kan pagi bisa delay, sore bisa tempe kan, begitu loh. Tangguban perahu atau apa. Percuma kalau ke sana lebih sibuk untuk selfie, lebih sibuk untuk bikin konten untuk medsos. Itu yang aku khawatir. Engkau kopi puncak malamku, pahit dan kelam tanpa kuseduh. Jika yang suci selalu yang bening, maka tak akan pernah ada kopi di antara kita, kekasih. Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Itulah salah satu kata-kata mutiara yang diciptakannya. Dari pemikirannya, banyak karya yang dilahirkannya. Orang-orang banyak mengenalnya sebagai dalang bersuara lantang. Dikenal juga sebagai budayawan nyentrik yang kerap menarik perhatian publik. Dalam menilai kehidupan, mantan wartawan ini selalu memberikan gagasan yang syarat akan pesan. Hasratnya tinggi di bidang seni, ciri khasnya memakai topi saat beraksi. Tidak lupa meminum kopi sebagai amunisi. Sujiwo Tejo, sang presiden Jancukers. Sebelum kita mulai, Mbah, karena ini dari Separuh Jejak Kopi, ada sedikit souvenir dari kita. Ada lukisan buat Mbah, tapi lukisannya dari kopi. Ya, karena kan kita dari Separuh Jejak Kopi. Wow. Buat Mbah. Mantap. Ya, sip. Konsepnya saya ada sekitar 7 pertanyaan buat Mbah. Nanti Mbah sampaikan saja secara spontan. Penjabarannya nanti kita jelaskan sambil ngopi ya Mbak ya? Oke. Saya bikin kopi dulu untuk Mbak ya Mbak ya? Sambil kita jalan. Tapi tanpa gula ya Mbak ya? Kopinya Mbak ya? Oke ya? Selalu tanpa gula. Dari dulu, dari SMA, dari SMA aku nggak pernah ngopi benar-benar dari kayak. Bukan cocok sih Mbak. Kata orang-orang kopi sih di timur gunung sama di barat gunung beda mataharinya kan, rasanya beda. Pertanyaan pertama, David Beckham atau Cristiano Ronaldo? Sama-sama cakep, jadi kamu ngasih pilihan ya? Penjabarannya nanti Mbak, karena dua-duanya kan mega bintang Mbak. Dua-duanya mega Nah, nanti penjabarannya nanti aja. Ronaldo, Oke. Luis Van Gaal atau Mourinho? Dua-duanya pernah menangani MU. Mourinho. Mourinho, oke. Hukuman kebiri atau hukuman mati? Hukuman mati. Oke. Rosiana Silalahi atau Najwa Shihab? Wah itu bingung, nggak bisa milih aku. Karena dua-duanya pernah jadi guyon-guyonannya itu ibu negara Jancukers ya. Oke. Alam atau pengalaman? Pengalaman. Oke. Yang terakhir Bang,
lukisan atau perempuan? Lukisan. Ronaldo apa Beckham? Ya. Ronaldo. Oke, yang pertama Mourinho. Ya, tadi Mbak pilih Ronaldo. Kenapa Mbak? Dua-duanya sama-sama mega bintang, dua-duanya sama pengguna nomor punggung 7, ganteng iya. Karena Ronaldo di MU sekarang. Gitu. Balik lagi ke MU. Balik lagi ke MU. Kan begitu kan klub hanya satu, yaitu MU. Yang lain-lain aja gerombolan orang-orang yang jelas sama jelas. Larinya lebih cepat. Larinya lebih cepat karena ilmu tertinggi dalam hidup itu lari kan. Lari dari masalah yang paling penting. Tempat lari dari masalah yang paling besar itu kan tidur. Nah kalau Ronaldo lari beneran kayak gitu. Tapi kalau kita bicara secara skill, memang kan Cristiano Ronaldo boleh bilang lebih komplit ya Mbak ya. Kalau David Beckham kan hanya passing, tendangan bebas. Cristiano Pisah. Heading punya, sprint punya, body balance punya, Ronaldo itu. Seorang budayawan pasti melihat ada pemain bola itu kan pernah ada yang bilang ada orang yang dilahirkan menjadi seorang pemain bola, ada orang yang diciptakan menjadi seorang pemain bola. Nah, kalau semacam Cristiano Ronaldo atau David Beckham itu boleh dibilang mereka bintang. Kalau semacam mereka itu dilahirkan atau menciptakan diri menjadi seorang bintang. Kalau kita lihat dari parameter sukses itu ya, mulai dari Steve Jobs, Elon Musk, siapa lagi? Bill Gates. Itu memang dilahirkan sebagai bintang. Cuman ada yang menempa diri, untuk mendukung kelahirannya itu. Kayak Lady Gaga, Star is Born kalau nggak salah. Sebuah bintang telah seorang bintang telah lahir, dalamnya itu Lady Gaga itu kan. Tapi karena dari kecil, dari lahir, kalau aku lihat di situ dia memang bintang. Cuman ada yang mengasah, jadi pasti dilahirkan sekaligus diciptakan. Dilahirkan Taufik siapa itu? Taufik Hidayat. Nggak akan jadi pebulu tangkis kalau nggak menciptakan dirinya atau orang tuanya merelakan dia sekolahnya agak sampingan yang nomor satu bulu tangkis. Walaupun dia dilahirkan sebagai ya tulang-tulangnya dan yang lain-lainnya, darahnya, tekanan darahnya, dagingnya, bakatnya. Jadi yang ada itu memang dilahirkan dan menciptakan diri. Poinnya kalau menciptakan diri tapi nggak dilahirkan sebagai diri, cuma dikasih bakat sama yang di atas tapi tidak dimaksimalkan gitu. Iya. Kalau kau pernah ketemu Luna Maya langsung, Luna Maya itu berdiri aja, itu orang sudah melihat dia. Kalau di kamera itu, jadi memang diciptakan sebagai bintang. Mantap, udah saya dapat poinnya Mbak. Mulai pertanyaan pertama. Luis Van Gaal atau Mourinho? Tadi Mbak bilang Mourinho Mbak. Kenapa Mbak? Mourinho itu ya tapi tentu di atas segala-galanya ya. Siapa itu? Sir Alex. Sir Alex Ya. Udah nggak ada lagi. Sir Alex itu kalau gubernur kayak Jawa Timur, pernah dikenal bahwa gubernur Jawa Timur itu kata orang Madura Muhammad Nur. Itu asli Madura tahun 70-an. Masa ya sekarang Bukovipa itu cuma penggantinya, gitu loh. Gubernur-gubernur. Nah, Sir Alex juga gitu. Nah, pengganti Sir Alex yang paling nempel yang Mourinho itu karena ada cool orangnya, terus dingin, Lebih berkarakter. Jadi kalau melihat Mourinho itu kayak melihat ulama yang benar gitu. Jadi definisi tentang ulama yang benar itu kan kalau kita ngelihat rasanya adem, nggak pengen itu nggak pengen berontak, nggak pengen apa. Nah, aku ukuran begitu deh. Setiap kali ngelihat ulama sebesar apapun namanya, ketika aku lihat langsung, aku merasa gelisah atau aku merasa membara. Nah, ini ulama gadungan. Tapi kalau begitu aku melihat, contohnya Gus Mus, adem gitu. Ini ulama. Gitu. Bagi aku loh ya. Jadi sebetulnya kalau ukur ulama itu gampang. Sekarang kok ada isu pencabulan, beginian, ya sebetulnya dari
pace-nya aja. Ini bukan soal ganteng atau nggak ada orang yang nggak ganteng, tapi kita adem ya gitu loh. Ada orang yang ganteng kan mungkin panas. Nah, Mourinho gitu. Ya kebetulan dia cakep juga sih gitu. Tapi adem gitu, nggak bikin kita saatnya bergerak. Tapi bukannya Mourinho juga terkenal ini, bahkan terkenal sering mengucapkan kontroversi sebelum pertandingan, baik sebelum atau sesudah pertandingan. Nggak apa-apa, itu kan penampilan luar. Kalau penyakit itu simptom, itu gejala, bukan disease-nya, bukan sumber penyakitnya. Simptomnya itu teriak-teriak. Kalau kamu ngikutin Muhammad Ali, nggak tahu udah lahir atau enggak. Dulu waktu Muhammad Ali petinju, pernah dengar Muhammad Ali? Itu legenda. Itu kalau kamu mau keluar rumah di Jakarta, paling enak pas Muhammad Ali tinju, sepi jalanan, karena semua orang nonton tinju di rumah. Nah, dia mulutnya kan kayak gitu, mulutnya gede banget. Tapi kita ngelihat bahwa itu cuma permukaannya gitu. Show-nya dia mungkin Bang. Iya. Gusmus juga ngomongannya juga kadang-kadang dagel ya, guyon ya ini, ya keras kadang-kadang, terutama kalau soal korupsi. Seringkali kita tergoda pada simptom, tergoda pada gejala. Korupsi yang ditangkap-tangkap itu kan sebetulnya gejala aja. Bupati begini, gubernur begini, itu kan gejala. Sumber penyakitnya nggak diobati. Sumber penyakitnya ya pemilihan umum, karena dia harus bayar partai, mestinya yang didandani itunya, korupsi birokratisnya yang didandani. Korupsi politisnya, bukan korupsi birokratis itu ya karena mereka harus ngembaliin modal kan. Mari kita sekarang mulai konsentrasi melihat apapun pada disease, bukan simptom, pada penyakit, bukan gejala ya. Demam dan lain sebagainya kan gejala. Ya, hal-hal yang kontroversial dari Mourinho, misalkan ngomong ini, ngomong itu, Cyborg lah, itu kayak Muhammad Ali. Tapi kita tahu hatinya baik. Makanya kenapa sekarang Muhammad Ali itu jadi legenda, menuju Mike Tyson dan lain sebagainya, itu nggak hanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kalaupun bisa men-TKO kamu di ronde 1, dia akan men-TKO kamu di ronde ke-10 atau karena yang penting pertunjukan. Kalau Tyson kan enggak. Iya, dia langsung ini. stuck di situ. Iya, karena dia ingin menampilkan keindahan. Kalau di sastranya W. Serendra itu dulu ada namanya Panambah Nerso. Ada pembunuh bayaran namanya Assassin. Bagus sih, asasinasi kan pembunuh, assassin. Namanya sih assassin. Dia punya tugas membunuh raja dan berkali-kali dia punya kesempatan gitu, tapi nggak dilakukan karena dia sebagai pembunuh bayaran ingin membunuh secara indah. Tidak di kerumunan, tidak di pas pesta, baru udah deket dia membunuh dengan tusuk kondinya beracun itu. Nah itu maksudnya Muhammad Ali gitu. Mourinho gitu juga. Kayak Pele mungkin dia pernah di depan kiper, Ya, dia nggak mau langsung tenang, dia putar dulu supaya indah, ngasih pertunjukan. Itu yang sekarang agak langka. Nah, sekarang dulu poin. Ada yang mau ditambahin lagi Pak atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Oke. Hukuman kebiri atau hukuman mati? Mbak tadi bilang hukuman mati ini terkait ini Mbak. Kasus sekarang ini banyak sekali Mbak. Yang tadi Mbak bilang dulu. Saya setuju sama seorang psikolog dari UI, psikolog kriminal, psikologi kriminal kalau nggak salah. Mungkin Pak Reza siapa gitu loh. Bukan Reza Indragiri? Reza Indragiri. Oh iya, psikologi forensik Mbak. Ya, psikologi forensik. Aku agak setuju, kebiri itu bukan hukuman, kebiri itu pengobatan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di narkoba asosiasiku, kebiri itu kayak apa itu? Rehabilitasi. Nah, gitu. Hanya direhab toh. Hanya direhab. Jadi itu bukan hukuman, itu pengobatan. Nah sekarang para pencabul ini mau diobati atau dihukum gitu aja. Artinya ini salah kaprah. Banyak bahkan istrinya Pak Ridwan Kamil bilang dihukum mati. Ini harga mati. Harga matinya istri Ridwan Kamil adalah hukuman mati misalnya. Tapi ini justru bukan hukuman mati misalnya. Ini pengobatan. Jadi kalau dipilih begitu, kenapa Pak Agus tadi untuk pencabul donasi?
Dan yang paling besar dengan segala hormat pada para korban, termasuk dosa para pencabul adalah membuat aku merasa suci. Itu dosanya, seolah-olah aku nggak berbuat begitu. Ya mungkin aku nggak mencabuli, tapi pikiranku. Kan kalau di Hindu itu ada dosa pikiran, dosa perbuatan. Mungkin setiap orang pemerkosa. Kita pernah bayangkan. Jadi makanya aku nggak komen apa-apa di medsos. Pertanyaan selanjutnya, tadi Mbak bilang Rosiana Siraya akan aja siap, Mbak tidak pilih keduanya. Dalam artian cuma tidak pilih ya, agak berat. Kenapa Mbak? Ya itu agak berat karena secara guyon, ini guyonan beredar di Twitter terutama bahwa Najwa itu ibu negara Janjugar. Bukannya ini Rosiana juga ibu negara Janjugar. Bukan Tina Talisa dulu yang pertama. Tina Talisa juga, terus sekarang Asmara Bige. Malah dia memproklamasikan diri. Jadi kan guyonan. Jadi sebentar. Ini karena menyangkut ibu negara saya harus ganti tahta. Ganti tahta ya. Tahta. Kan pilihannya tahta atau wanita. Ini tahta. Iya, oke Pak. Aku pilih tahta gitu. Boleh Pak. Tapi kalau secara itu kan pernah dua kali pernah juga kan diinterview sama Mbak Rosi, sama Mbak Najwa. Artinya punya semacam pandangan nggak Mbak? Oh, lebih tajam Mbak Nana atau Mbak Rosi atau seperti apa gitu kan? Dalam hal jurnalisnya Mbak. Perempuan bukan matematika. Ya. Yang tukang banding-bandingin itu kan orang matematika kan. 3 lebih besar dari 2 lebih kecil dari 5 itu. Jadi menurut aku perempuan bukan matematika karena matematika kan agak pasti gitu. Sekali ditetapkan A sama dengan B, maka kalau ketemu persamaan misalkan 1 plus kosinus kuadrat alfa plus A sama dengan 5, maka A bisa diganti dengan B karena kita sudah konsisten bahwa A sama dengan B. Nah perempuan kan pagi bisa delay, sore bisa tempe kan begitu loh. Bahkan ini menurut temanku siapa Ari Kriting, saya dapat ilmu dari dia. Perempuan itu bukan pagi delay sore tempe, tapi bisa pada saat yang sama antara delay dan tempe. Itu. Jadi aku nggak bisa bandingin. Rosi pernah dididik sama Karen Ilyas, Najwa tidak, tapi pendidikan dia kan dari RCTI, terus dari itu juga digembleng juga di lapangan juga. Mana yang lebih tajam? Karena saya bertanya. Ini bukan matematika, nggak usah dia, mana yang nggak usah. Gitu. Tapi kan Najwa lebih sering menyela, sela-sela. Rosi lebih passionate, lebih suka ganti-ganti rambut juga. Najwa nggak terlalu sering ganti rambut, lebih fashionable, tapi ganti-ganti sepatu. Jadi sepatu lokal, sepatu lokal lagi. Jadi susah dibandingin Najwa apa Rosi. Cuma Najwa belum pernah dipakai namanya sebagai pebalap. Sebagai pebalap sepeda motor. Nah, Rosi kan dipakai, dipinjam namanya oleh Rosi. Jadi itu aja beda. Saya kopi dulu Mbak. Ya kopi. Cukup ya tadi ya Pak ya. 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Alam atau pengalaman? Tadi apa bilang? Pengalaman ya. Karena alam tanpa pengalaman sekedar alam. Sekedar sesuatu yang terpisah dari Reza, terpisah dari Tejo, terpisah dari Rosi, terpisah dari Najwa. Ketika Najwa mendaki Rinjani atau ketika Rocky Gerung mendaki Mahameru, kalau Mahameru tidak dialami, tidak diinternalisasi ke dalam, mengalami kan berarti menginternalisasi. Ya, sekedar pengalaman, sekedar alam, bukan pengalaman. Makanya ada, kalau kamu masih ingat, pepatahnya bukan
alam adalah guru yang terbaik. Bukan, pengalaman. Percuma Reza sudah jumbalitan di air terjun mana ini yang paling jelas itu? Niagara. Niagara atau menyeberangi Amazon. Kalau itu nggak dialami, percuma kita datang ke Borobudur. Katakanlah Borobudur itu sebagai alam, tapi jangan pakai Borobudur ya. Borobudur, piramid dan lain sebagainya, Taj Mahal itu kan dalam definisi kebudayaan itu sudah bukan alam, itu sudah kebudayaan, artinya sudah bikinan manusia. Oke, kita konsen ke alam aja ya. Misalnya ke Tangkuban Perahu atau apa. Percuma kalau ke sana lebih sibuk untuk selfie, lebih sibuk untuk bikin konten untuk medsos. Itu yang aku khawatir dari bagian-bagian itunya. Jadi kita ke Alas Purwo misalkan di Banyuwangi, bukan untuk mengalami Alas Purwo, tapi ini gua pernah kesini dipoto terus gitu loh. Aku takutnya yang ada hanya alam untuk generasi Z, generasi milenial, generasi Y. Aku takutnya pengalamannya nggak ada, yang ada alam, dia bersama alam yang dipotret, diunggah di TikTok, di Instagram. Padahal bukan itu guru yang terbaik. Bukan Alas Purwo atau bukan Pulau Merah kalau di Banyuwangi, atau bukan Pantai Pelengkung yang di Banyuwangi juga yang untuk surfing. Kebetulan aku dari sana yang terkenal di dunia untuk surfing. Tapi yang paling penting mengalami pelengkung, mengalami Bagansi api-api, mengalami bukan Ranupani itu yang paling penting, tapi bagaimana Ranupani di Telaga di Semeru itu masuk ke dalam Reza, menginternalisasi. Itu yang paling penting. Jadi kenapa pengalaman yang paling penting? Kalau diperluas, bukan agama yang paling penting. Bagaimana agama itu diinternalisasi ke dalam jiwanya, itu yang paling penting. Mengagama, gitu loh. Gitu loh. Aku tulis itu di buku Tuhan Maha Asing. Internalisasi dari agama, itu yang penting itu sih saya kira itu ya. Menginternalisasi ya, istilahnya menginternalisasi. Kalau istilah Jawanya nyawiji itu manunggal ya, menyatu. Aku nggak tahu ya, mungkin aku salah. Sibuk bikin konten di suatu tempat di alam itu akan melupakan itu. Bisa aja setelah potret, bisa aja terus dia mengalami, bisa aja kan, sorry kalau aku terlalu keras, bisa aja, atau bisa jadi nggak sempat sudah begitu mengalami ya. Ada benar itu sih Mbak, karena kalau saya riset secara personal juga memang seperti itu kan. Sekarang orang-orang tuh nyari Instagramable segala macam yang bagus di foto, hanya that's all, setelah itu ya udah selesai gitu. Makanya ada kan beberapa pendaki yang sifatnya seperti misalnya bushcraft, mereka tidak mau datang ke tempat-tempat yang sudah banyak dikunjungi orang. Mereka justru inginnya mencari tempat-tempat yang sepi, yang tidak pernah dijamah orang, karena mereka memang benar-benar ingin merasakan alam itu, merasakan pengalaman itu. Ada juga sih beberapa seniman yang beraliran gitu, Reza. Sambil ngopi ya. Jadi misalnya Mas Slamet Raharjo, saudara kakaknya, dia sekarang dapat penghargaan dari Tempo kalau nggak salah, sebagai aktor, nominator di Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga kalau nggak salah. Itu aku pernah syuting film sama dia, beliau yang nyutradarain. Itu nggak diambil di tempat-tempat upacara, terus ada perempuan yang di pematang pakai nyunggi buah-buahan di padang. Terus aku tanya, kenapa Mas? Justru di desanya, di sungai.
Dia bilang ya persis, itu sudah sering ada di kartun pos waktu itu tahun 90-an, dulu zamannya. Jadi ada yang seperti itu sih. Jadi idealis seperti itu. Kalau kamu nonton nanti sempat ada film judulnya After Sunset atau Before Sunset, 2 seri itu. Aku lupa sutradaranya. Itu syutingnya di Paris. Tapi nggak ada menara Eiffelnya sama sekali. Nggak ada gereja Notre Dame yang di Paris yang ikonik justru nggak ada. Jadi di jalanan, di gang-gang yang orang nggak tahu ini Paris atau enggak sih. Tapi cuman kok beda ya pembedanya. Begitu melihat Paris kan, gitu. Ada juga, ada begitu. Itu menarik juga sih kalau traveler lebih menjelajah. Udah lah, aku nggak mau yang ikonik tuh, gitu aja. Bisa sih. Terakhir ya Mbak ya? Ya. Dua-duanya sama karya seni Tuhan. Lukisan atau perempuan? Dan Udah aku jawab lukisan. kenapa Mbak? Karena aku melukis. Nah ini lukisan-lukisan ada banyak. Ini satu-satunya yang akan dijual. Berapa handphone kamu akan beli ini nggak akan aku jual. Ini Semar in Waiting Room. Semar in Waiting Room. Jadi intinya karena aku melukis, mungkin kayak fotografer. Temenku Arbain Rambi, fotografer, dia bilang melihat maka kita akan lupa. Tapi memotretnya maka kita akan ingat terus. Gitu loh. Keren banget nih. Melihat kita akan lupa, tapi memotretnya kita akan ingat. Kira-kira begitu Arbain ngomong, nggak persis begitu. Nah, wanita atau perempuan bisa nggak abadi kan, tapi begitu aku lukis, jadi sesuatu yang lebih eternal, lebih aku sering bikin sketch di kertas lebih lama daripada. Kenapa kok aku pilih? Sebetulnya jawaban yang paling lengkap adalah wanita perempuan atau lukisan perempuan. Aku pernah melukis, dan aku pernah melukis Najwa Shihab. Aku juga pernah melukis Rosi. Tapi berubah lagi. Mudah-mudahan disimpan. Enggak, mereka ada di mereka sih. Tapi mudah-mudahan disimpan. Dan siapa yang menyimpan, itulah ibu negara yang sejati. Ya, siapa tahu dibuang. Aku nggak tahu. Ibu negara setia janji. Aku melukis Najwa di Bali. Aku melukis Rosi di Jakarta. Langsung tembak di tempat. Yang langsung tembak di tempat, dua-duanya. Aku tembak di tempat. Begitu. Ya. Keren Pak. Bahkan presidennya cukup gitu. Oke. Ini aja sih lebih kepada berandai-andai gitu. Kalau Mbak katakan bukan presiden cukup, tapi memang presiden Indonesia gitu. Langkah pertama apa yang akan Mbak benahi, Mbak rapikan yang terjadi di negara yang kita cintai ini, Mbak? Dengan problematika yang terjadi saat ini, Mbak juga kan beberapa kali kritik ya di Twitter segala macam, masih punya pandangan. Ini kita berandai-andai itu. Langkah pertama kalau aku jadi presiden beneran, mengubah kendaraan presiden yang mobil itu menjadi sepeda. Ada di luar itu Mas, ada RJ1. Kenapa Mbak? Soalnya supaya nggak ada polusi. Gitu. Udah. Langkah kedua, aku akan mewawancarai Spider-Man. Gitu. Spider-Man supaya jangan masuk ke Indonesia. Ketika film-film Indonesia lagi marak ini kan ada Yuni, terus ada seperti dendam, harus dituntaskan dulu. Seperti dendam, rindu harus dituntaskan. Ini lagi marah. Tiba-tiba Spider-Man masuk
jadi mungkin aku begitu dilatih, aku akan ke Marvel, terus nyari inspirasi. Tolong, men, apa kamu boleh masuk ke Indonesia, tapi jangan masuk lagi ada film anak bangsa yang lagi booming gitu. Itu Nasionalismenya Mbak berarti harus jadi ini, Mbak harus jadi politisi Mbak. Kalau mau seperti itu Mbak. Oke, kira gitu. Ada lagi? Aku akan ngebangun trotoar-trotoar yang untuk berjalan kaki pedestrian itu dari berlian. Dari berlian untuk menguji wargaku apakah kalau jalan mengambil berlian itu. Jadi aku meniru dari zaman Rahwana. Jadi Rahwana ketika frustrasi cintanya pada Sinta nggak kunjung terbalas gitu. Frustrasinya Rahwana itu bagus. Dia bangun negerinya gila-gilaan. Termasuk trotoar-trotoarnya itu dari berlian gitu. Aku menguji mental. Tapi pertanyaanmu sebetulnya cukup menghina, Reza. Ya Kak, bagaimana Mbak jadi presiden beneran? Republik Jancukur sih lebih beneran dari Republik Indonesia gitu, karena sudah sampai hati gitu. Sorry Pak, udah nyata ya Pak ya? Udah di hati gitu loh, nggak ada batas wilayah. Tapi sudah sampai sini, kalau nggak percaya ngobrol di Jancukur. Sorry Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. atas waktunya Pak. Oke. Oke.